Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semua dimanapun berada. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan dalam segala urusan. Sahabat, pada kali ini saya ditemani oleh istri saya yang cantik, istri saya tercinta gitu. Jadi pada video kali ini saya akan menceritakan bagaimana keadaan alam gaib ya selama saya berada di sana, selama saya mati suri gitu. Karena saya mati suri itu ada berapa kali ya, yang dulu itu waktu kecil satu kali, terus kedua waktu saya di pondok pesantren, ketiganya itu yang waktu itu ya yang di sini selama 3 hari 3 malam, terus yang terakhir 21 hari 21 malam. Nah, jadi keadaan di alam gaib itu seperti apa nanti akan saya ulas gitu kan, akan saya ceritakan selama mati suri itu. Jadi keadaan di alam gaib itu seperti apa sih, apa saja yang saya temui di sana gitu kan, apa yang saya rasakan. Nah, sekarang saya akan bertanya dulu kepada istri saya. Jadi mati suri saya yang ini yang 3 hari 3 malam ya Neng ya. Iya. Jadi waktu itu memang kejadiannya begini sahabat. Yang waktu saya mati suri 3 hari 3 malam itu, sebelumnya saya itu melaksanakan sholat tahajud. Setelah sholat tahajud saya biasa berzikir. Saya biasa berzikir awrodan gitu kan. Nah, setelah awrodan itu ya kira-kira pokoknya saya memang setiap malam gitu kan. Tapi pada hari itu memang saya masih puasa sunnah. Waktu itu saya puasa sunnah selama 3 hari 3 malam juga gitu kan. Nah, yang terakhir itu saya tuh mimpi gitu kan. Mimpi kayak memang ada yang ngomong begini, begini ngomongnya, kamu kasih tahu ke istri kamu katanya gitu kan, kalau nanti kamu kenapa-napa jangan dibawa ke rumah sakit karena kamu nggak kenapa-napa. Nah, makanya kan saya ngomong ke istri saya bilang, Neng, kalau AA kenapa-napa nanti jangan dibawa ke rumah sakit, tapi kalau misalkan lebih daripada 3 hari boleh bawa ke rumah sakit gitu kan. Makanya saya berpesan kepada istri saya, kalau misalkan nanti terjadi apa-apa, AA sakit apa gimana, jangan dibawa ke rumah sakit selama 3 hari itu. Tetapi kalau misalkan lebih dari 3 hari misalkan, ya silakan bawa ke rumah sakit. Makanya waktu itu saya tidak dibawa ke rumah sakit, diurus oleh istri saya gitu. Nah, sekarang saya akan bertanya kepada istri saya, namanya Neng Rani Novianti, berasal dari Bandung gitu. Kami sudah dikaruniai satu anak perempuan, umurnya 10 tahun, dan anak saya sekarang masih di kampung karena saya pulang dulu sebentar ke Bekasi. Jadi gimana yang Neng lakukan dan yang Neng rasakan waktu AA nggak ada gitu, tergeletak gitu di kasur, apa Neng ngurus AA kayak gimana gitu kan? Ya, waktu AA itu mati suri, saya terutama ya istrinya AA sebagai saksinya, dan ketika itu memang AA itu udah seperti orang tertidur gitu, dan detak jantungnya itu sudah lemah dan hampir tidak ada detak jantung. Iya, jadi seperti orang pingsan gitu, cuman detak jantungnya minim sekali gitu. Ya, mohon begini sahabat, saya potong dulu ya. Memang ada perbedaan ya, ada perbedaan seperti begini. Apa sih bedanya mati suri, koma dengan mimpi ya? Bedanya jauh banget gitu. Kalau mati suri itu detak jantungnya memang minim banget, bahkan yang mati suri itu ada yang detak jantungnya itu hilang, tetapi sel sarafnya masih hidup gitu loh. Detak jantung tidak ada, sel sarafnya masih hidup, tetapi beliau tidak bisa terbangun gitu. Nah, itu satu mati suri ya. Yang kedua, yang koma nih. Yang koma itu detak jantungnya masih ada, sel sarafnya juga masih hidup, dan beliau tidak bisa bangun. Terus yang ketiga, mimpi ini. Kalau mimpi mah detak jantung ada, sel saraf juga masih hidup kan, tetapi bisa bangun kalau dibangunin gitu loh.
Makanya kan istilahnya untuk sahabat yang tidak paham gitu ya, karena saya yang mengalami, karena ada salah satu komentar juga, ngapain sih mati suri diceritain dari sebagainya, bukankah setiap orang juga bermimpi gitu kan. Nah, jadi mimpi mati suri dengan koma itu beda, karena saya merasakannya sendiri dan sebagai saksi istri saya. Jadi waktu itu ini tidak ada detak jantungnya, apa emang minim banget detak jantungnya? Detak jantungnya minim banget gitu. Ya. Dan waktu itu mungkin ya kalau orang tua AA dan saudara-saudara yang lainnya itu tidak mengetahui gitu kan bahwa AA itu mati suri. Cuman sebelum AA mati suri itu, AA pernah bilang ke saya kalau misalkan suatu saat kejadian seperti itu, Neng nggak boleh kaget katanya gitu. Nah dari situ saya baru paham, oh iya mungkin ini yang dinamakan mati suri gitu kan. Sebetulnya saya juga kaget gitu kan, sampai gelisah gimana lah mau dibawa ke rumah sakit. Tapi waktu itu si AA sempat bilang kan, jangan dibawa ke rumah sakit atau gimana, yang penting didoain aja gitu kan. Dan waktu itu keadaan AA itu memang sudah nggak bisa apa-apa, dikasih makan nggak masuk, minum juga keluar lagi gitu kan. Jadi kita serba salah gitu, apa gitu yang harus minum pakai gitu. sendok nggak masuk juga. Iya, disuapin pakai sendok itu udah nggak bisa masuk. Ya, jadi ya begitu sahabat. Selama 3 hari 3 malam memang pas gitu ya, pas 3 hari 3 malam. Keadaan istri saya di sini ngurus saya gitu kan. Tetapi keadaan mati suri itu, saya di alam sana tuh saya tuh nggak ingat kalau saya tuh punya raga gitu loh. Kalau saya punya raga gitu. Dan saya juga tidak tidak ingat kalau saya tuh ada istri, ada anak juga gitu. Kayak seolah-olah memang saya tuh terfokus ke satu titik saja gitu di situ. Ke satu titik saja. Dan di alam sana itu, wallahu alam namanya alam apa ya, yang intinya kalau misalkan kita keluar ke dimensi lain ya dinamakan itu kan alam gaib kan gitu, alam gaib. Jadi keadaan di alam gaib itu apa saja sih yang saya lihat dan saya temui di sana? Pokoknya alam gaib itu begini sahabat, ini pengalaman saya ya, pengalaman saya, nggak tahu kalau pengalaman orang-orang yang mati suri yang lain gitu kan, atau yang masuk ke alam gaib. Nah di alam gaib itu tuh nggak ada cahaya seperti di alam dunia ini, nggak ada kan. Kalau di alam kita ini kan ada cahaya di langit begitu ya, putih biru kan. Di sana tuh nggak ada, semuanya tuh merah gitu, semua merah dan anginnya sepoi-sepoi gitu. Dan kalau misalkan saya di sana tuh naik tangga nih, dari bawah naik tangga ke atas kayak tangga tanah apa batu ya. Kalau saya naik tangga itu, nah tangga yang saya injak tadi tuh pas saya nengok ke belakang tuh nggak ada, tangganya ngilang gitu. Jadi setiap misalkan saya memasuki sesuatu, yang saya masuki itu seperti pintu, seperti tangga itu, pas saya nengok ke belakang tuh nggak ada. Makanya konon katanya memang banyak orang yang terjebak di alam gaib gitu kan, seperti beginilah. Seperti orang yang mencari ilmu tanpa guru gitu kan, akhirnya ya begitu tersesat di alam lain gitu kan misalkan. Ataupun orang-orang yang memang kayak tersesat di gunung misalkan gitu kan, di gunung akhirnya dibawa ke alam gaib. Ya memang itu kejadian itu ada, ini yang saya rasakan. Dan di sana tuh yang saya lihat juga memang waktu itu saya ngelihat banyak sosok perempuan yang mandi gitu kan. Perempuan-perempuan itu saya lihat wajahnya itu cantik banget, cantik-cantik gitu kan, cantik seksi gitu kan. Itu saya tuh betah ngelihat itu, maksudnya betahnya itu memang saya lihat itu wajahnya itu kayak ini nggak ada gitu di alam nyata ini tuh nggak ada. Jadi perempuan-perempuan itu kayak memang ya jauh lah gitu kan kecantikannya gitu kan. Lama-lama saya lihat akhirnya mereka tuh berubah wujud menjadi sosok-sosok buaya putih gitu kan, kayak buaya-buaya hitam gitu kan. Ya begitu di alam gaib sahabat. Dan saya juga memang banyak menemui makhluk-makhluk yang memang tidak pernah saya lihat di sini gitu. Seperti begini, kalau di alam sini saya ngelihat
ngelihat makhluk astral tuh bentuknya tuh nggak terlalu aneh, kayak misalkan kuntilanak gitu kan, kayak ya apa namanya perwujudan daripada pocong atau genderuwo atau misalkan kayak tuyul gitu kan. Itu tuh nggak aneh, menurut saya tuh nggak aneh, karena saya memang keseharian saya memang sudah terbiasa dari kecil tuh ngelihat gitu. Itu nggak diolah nggak apa, memang saya dari kecil ngelihat. Tapi istilahnya ya saya memang dari kecil juga memang menyukai kayak wiridan kayak tirakat juga gitu kan, sampai sekarang ini. Nah, makhluk-makhluk yang saya lihat di alam sana tuh lebih aneh lagi gitu kan. Kayak ada yang misalkan semua badannya itu ada yang ini sahabat, ada yang mata semua, terus semua badannya juga ada yang duri semua, ada yang namanya apa, tanduknya ada yang 4, ada yang 1, terus ada yang telinganya sebesar pintu gitu kan, ada yang taringnya panjang, ada yang taringnya pendek nyampe, ada juga memang sosok-sosok makhluk yang memang yang saya lihat ada yang punya lidah nyampe terjulur ke tanah gitu kan, ada banyak gitu, jadi macem-macem. Dan sampai ada juga makhluk astral yang memang saya lihat itu kayak bentuk di gambar-gambar yang namanya Dajjal itu loh, matanya 1 di sini ada gitu kan, ada. Makanya kayak ini ya, kayak di kartun-kartun kan ada ini, ada kartun yang matanya aja 1, itu tuh saya lihat di alam sana itu ada makhluk seperti itu. Dan ada juga makhluk yang memang mirip-mirip ini, makhluk luar angkasa gitu, kayak di film-film juga gitu. Itu ada, itu kesaksian saya gitu loh, kesaksian saya. Jadi saya tidak menceritakan pengalaman orang lain gitu kan. Nah, jadi itu sahabat, jadi itulah pengalaman yang saya alami gitu kan. Jadi beberapa kali saya mati suri, ya alhamdulillah. Untuk sekarang ini alhamdulillah saya pokoknya yang terakhir kemarin ya, memang tahun 2021 ya. Iya. Yang terakhir tahun 2021, dan saya mati suri 21 hari juga gitu loh. Cuma mati surinya yang 21 hari itu memang tidak terlalu parah lah gitu. Berapa hari, misalkan 1 minggu nih saya di alam sana, 1 minggu, terus nanti saya sadar gitu. Saya sadar gitu kan, raga saya tuh sadar, dan saya sadar lagi diurus gitu kan. Nanti saya di alam sana lagi gitu, sampai ya begitu terus kalau yang terakhir gitu. Tapi kalau yang 3 hari ini yang saya benar-benar istri saya sendiri yang urus di sini sendirian gitu kan. Yang 3 hari itu memang total gitu, total nggak sadar gitu. Bahkan waktu saya tersadar itu saya ngerasa begini, kata istri saya, memang 3 hari 3 malam gitu kan, 3 hari 3 malam. Tetapi saya ngerasa itu kayak 1 malam aja gitu. Jadi kayak ada perbedaan waktunya memang jauh antara alam di sini dengan alam di sana gitu. Dengan alam di sana. Jadi kayak gini loh, di sini 3 hari, di sana tuh berasanya itu 1 jam gitu. 1 jam gitu yang saya rasain itu, dan kesaksian dari istri saya juga begitu. Jadi selain daripada Neng waktu itu ngurus nggak bisa masuk makan gitu kan, nggak minum waktu itu juga istri saya memang cerita, karena saya nggak mandi gitu kan, jadi dielapin aja. Iya. Ya, jadi seperti yang gimana ya? Aku buka kan bajunya, aku ganti bajunya serba sendiri. Pokoknya, tapi yang saya rasain itu badannya tuh sangat berat gitu. Berat. Seperti orang mati. Gitu, jadi nggak, kalau orang yang masih hidup kan biasa kan lemes gitu. Kalau ini kayak sedikit kaku gitu, jadi kayak gimana ya, pokoknya berat aja, susah untuk digerakin, itu susah. Iya. Dan saya sangat panik waktu itu, sampai kapan gitu kan tersadar kan. Saya cuma bisa nangis aja sama ngedoain gitu biar cepet sadar gitu kan. Ada lagi yang mau diceritakan? Kayaknya cukup deh. Ya, apa pesan sahabat untuk konten ini untuk para sahabat? Kan banyak banget sahabat-sahabat yang memang
sekarang sudah yang mensupport video saya, mendukung video saya. Saya sangat berterima kasih sekali kepada sahabat semua gitu, sudah mendukung channel saya ini gitu loh. Jadi seperti yang saya katakan kemarin waktu saya sebelum pulang ke sini ya, waktu di kendaraan itu, saya sangat bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala karena saya dikaruniai sahabat-sahabat yang memang mensupport saya gitu. Jadi saya lebih semangat lagi nih saya bikin konten-kontennya gitu. Jadi itu sahabat, silakan. Ya, terutama untuk para sahabat ya, di sini saya mengucapkan terima kasih banyak karena sampai saat ini dan untuk seterusnya jangan lupa terus dukung channel suami saya, Sang Putih Channel. Mudah-mudahan Sang Putih Channel memberikan video-video yang lebih menarik lagi dan lebih bermanfaat buat sahabat-sahabat semua. Amin. Amin. Oke, itu aja nih. Oke sahabatku semua dimanapun berada, saya sangat berterima kasih sekali. Sekali lagi saya sangat berterima kasih sekali kepada sahabat yang sudah mendukung channel saya, yang sudah mensupport channel saya. Terus saksikan konten-konten saya berikutnya, karena insya Allah saya akan membuat konten-konten yang lebih menarik lagi, yang lebih menantang lagi. Insya Allah saya akan explore keluar di malam hari, insya Allah kalau Allah mengizinkan. Mohon doanya kepada sahabat semua. Jadi terus dukung channel saya dengan subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.